Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatus Sa'diyah, Kepala TK Muslimat NU 1 Yosawilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik tentang peran kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran dan pengelolaan sumber daya sekolah. Pada praktek baik ini, saya mengimplementasikan kerangka kerja pembelajaran mendalam melalui siklus inquiry kolaboratif. Bagaimana saya melakukannya? Berikut cuplikannya. Pada siklus inquiry kolaboratif ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, assess, mengidentifikasi. Yang kedua, design, merancang. Yang ketiga, implement, melaksanakan. Yang keempat, measure, reflect, and change, mengukur, merefleksi, serta merubah dan melakukan perbaikan. Pertama, assess, mengidentifikasi. Pada tahap awal ini, saya mengidentifikasi kebutuhan murid melalui monitoring perencanaan dan observasi pembelajaran. Pada kegiatan ini, sasaran kelas adalah kelompok B. Saya mengamati bagaimana murid-murid mengikuti proses pembelajaran dan mencatat temuan-temuan yang saya temui. Di antaranya, 1. Penataan lingkungan main belum mengakomodir kebutuhan murid. 2. Belum adanya jadwal kemitraan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, hampir seluruh murid di kelompok B belajar aktif dan suka dengan praktek langsung. Selanjutnya, hasil temuan tersebut saya diskusikan bersama guru kelas dan rekan sejawat untuk menyusun perencanaan selanjutnya. Kedua, desain, yaitu merancang. Pada tahap kedua ini, saya melakukan kegiatan komunitas belajar dalam sekolah bersama semua guru. Saya melakukan pemaparan tentang hasil temuan selama observasi pembelajaran di kelompok B. Dewan guru berdiskusi untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta memilih topik yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Guru memilih tema Aku Anak Indonesia dengan topik yang akan digunakan adalah Aku Anak Hebat Tahu Aturan Jalan. Selanjutnya, Dewan Guru menyepakati pada topik ini menggunakan pendekatan pembelajaran eksplorasi kontekstual untuk meningkatkan minat anak dalam kegiatan pembelajaran. Guru merancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama, praktek pedagogis. Pembelajaran melalui praktek pedagogis dilakukan dengan pembelajaran kontekstual. Yang kedua, melakukan kemitraan bersama Bapak Polisi di Polsek Yosawilangun. Pada lingkungan belajar, pembelajaran dilaksanakan di Polsek Yosawilangun dan di dalam kelas dengan penyediaan media yang beragam. Selanjutnya yang terakhir, pemanfaatan digitalisasi. Guru menggunakan literasi digital dengan mengakses buku cerita secara online melalui situs Literasi@Cloud. 3. Implement, pelaksanaan. Pada tahap implement, strategi dan metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran eksplorasi kontekstual. Pembelajaran ini menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan murid sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran eksplorasi kontekstual ini, guru mengambil tema Aku Anak Indonesia dengan topik Aku Anak Hebat Tahu Aturan Jalan. Yang digunakan adalah praktek langsung, unjuk kerja, pemberian tugas, dan diskusi. Selanjutnya, langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan pembelajaran diantaranya yang pertama melakukan kemitraan bersama Polsek Yosawilangun. Kepala sekolah dan guru berkoordinasi dengan Bapak Polisi sebagai narasumber pembelajaran dan meminta Bapak Polisi untuk mengajarkan kepada anak cara menyeberang jalan raya dan aturan saat berjalan di jalan raya. Yang kedua, kepala sekolah melibatkan secara aktif semua guru dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan menyusun tim pelaksana. Di antaranya ada koordinator yang dilaksanakan oleh Ibu Holis Wahyuniati, pelaksana semua guru kelas dan semua guru pendamping, dokumentasi Ibu Hilda Arinta Oktadevi.
Tugas guru diantaranya melakukan pendampingan melalui kegiatan pengembangan literasi digital. Yang kedua, pendampingan pembelajaran kontekstual yang mencakup belajar bersama Bapak Polisi, belajar tertib lalu lintas saat menyeberang jalan, serta pendampingan melalui kegiatan numerasi yang mencakup konsep menghitung dan bermain trafik jalan raya. Keempat, measure, reflect, and change. Mengukur, refleksi, perubahan, dan perbaikan. Pada tahap keempat ini, kepala sekolah dan dewan guru kembali melaksanakan kegiatan komunitas belajar dalam sekolah dengan pembahasan yang pertama, evaluasi efektivitas program. Pada evaluasi efektivitas program pembelajaran eksplorasi kontekstual di TK Muslimat N1 Yosawilangun dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen siklus inquiry kolaboratif dengan responden kepala sekolah sebagai penilai keberhasilan program ini. Secara umum, program ini menunjukkan efektivitas yang baik hingga sangat baik di beberapa aspek, namun masih terdapat area yang memerlukan perbaikan. Kedua, refleksi pelaksanaan program. Pada kegiatan refleksi ini, pembahasan mencakup terkait dengan identifikasi keberhasilan dan tantangan yang muncul sepanjang siklus assess, desain, dan implement. Adapun keberhasilan yang diperoleh yang pertama, terdapat temuan belajar dan kolaborasi yang baik antar guru. Kedua, adanya dukungan aktif dari orang tua. Yang ketiga, lokasi sekolah yang strategis mempermudah kemitraan seperti dengan Polsek Yosawilangun. Yang keempat, sebagian besar murid belajar aktif dan menyukai praktek langsung. Dan yang kelima adalah semua guru memiliki kemampuan dalam pemanfaatan digitalisasi sekolah atau IT. Selanjutnya, tantangan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid. Di sini, guru masih kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan minat anak, serta bagaimana mengelola data asesmen secara efektif untuk pengambilan keputusan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan guru yang beragam dalam merancang pembelajaran, termasuk mengintegrasikan materi, menggunakan metode yang efektif, dan menata lingkungan main yang mengakomodir kebutuhan murid. Selanjutnya, praktik mengajar. Sebagian guru masih menggunakan pertanyaan tertutup dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, penataan lingkungan main yang belum mengakomodir kebutuhan murid. Ketiga, upaya berkelanjutan untuk perbaikan pengelolaan program pembelajaran mendalam diantaranya adalah yang pertama, penguatan asesmen dan pemanfaatannya. Kedua, peningkatan kapasitas pedagogis guru. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan belajar. Dan yang keempat, optimalisasi dokumentasi. Demikianlah Bapak dan Ibu praktek baik yang sudah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam melaksanakan pembelajaran mendalam melalui siklus inquiry kolaboratif. Kritik dan saran kami butuhkan untuk perbaikan praktek baik selanjutnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.